Bu, barangkali untuk sementara ini khusus untuk kombinasi atau integrated management system sudah selesai, kita akan melanjutkan kepada interpretasi mengenai klausul yang ada di PAS 99. Bu Mutia, barangkali sementara ini dulu atau ada yang dikomunikasikan? Bapak mau istirahat dulu atau mau lanjut, Pak? Saya sih pengen ada beberapa pertanyaan dulu di ini Bu Mutia. Oke, berarti Bapak mau membuka sesi tanya jawab ya? Iya, Baik. Silakan Bapak Ibu peserta yang mau tanya ke Bapak Yusuf, dipersilakan. Boleh via chat, boleh open mic langsung. Kalau enggak ada, kita akan lanjut lagi Bu Mutia. Sebentar ya. Kalau gitu lanjut saja Pak. Mungkin masih menyimpan dulu mungkin Pak. Biasanya sih seperti itu. Silakan Bapak dilanjutkan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, kita akan coba sharing di satu lagi ya. Saudaranya mana satu lagi yang mau di-sharing? Enggak. Pak Yusuf, ini ada pertanyaan dari Bapak Herman Kartolo. Untuk ISO 9001, bagaimana penerapannya bagi perusahaan yang baru dibuka? Karena prosedur-prosedurnya belum ada. Terima kasih. Jadi ini perusahaan baru mulai Bu Tia ya. Terus bagaimana kalau perusahaan prosedur belum ada? Ya tentunya sebagai tahapan pertama adalah kita harus membuat atau mendevelop sistem operation prosedur sesuai dengan persyaratan. Dan baru setelah implementasi 6 bulan atau dibimbing oleh konsultan, gitu kan, baru diajukan kepada badan sertifikasi. Jadi si perusahaan tersebut belum memiliki prosedur sebenarnya, Bu Mutia. Halo Bu Mutia. Iya Pak. Pertanyaan tadi gimana pertanyaan? Pertanyaannya untuk ISO 9001, bagaimana penerapannya bagi perusahaan yang baru dibuka? Karena prosedur-prosedurnya belum ada. Ya, bagaimana kita prosedur belum ada, mengaplikasi yang prosedurnya belum ada. Jadi bagi perusahaan yang baru, pertama adalah kita harus mendevelop SOP dulu Bu. Ya, bagi perusahaan yang baru. Nah, sesuai dengan persyaratan ISO yang tadi ada 10 itu. Jadi di konteks organisasi, ada di leadership, ada di perencanaan, ada mengaplikasikan tentang supporting, ada operation, terus ada evaluasi dan continual improvement. Jadi itu yang harus diterapkan Bu Mutia. Mudah-mudahan ini bisa membantu itu bagi perusahaan yang baru ya. Baik Bapak. Kemudian Pak Nazirwan Rauf, raise a hand. Ada yang mau ditanyakan Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Nazirwan. Ya, terima kasih diberi kesempatan, Kang. Saya mau nanya nih, untuk sertifikasi ya, atau yang mengeluarkan sertifikat, apakah semua badan sertifikasi berlaku ya untuk PAS ini? Misalnya SGS, GUP, dan lain sebagainya. Terima kasih, Kang. Ya, Pak Nazirwan, terima kasih banyak. Tentunya badan sertifikasi pasti ya menerapkan PAS 99. Jadi
British Standard Institute, dari SGS, tuh maaf saya Pak, nama badan sertifikasi. Betul, dan ini adalah semua badan sertifikasi menerapkan PAS 99, Pak. Jadi kebetulan Pak Nazirwan ini adalah dari badan sertifikasi ya dari SGS dan menerapkan 9.000 dan 45.000 bahkan 14.000-nya, dan SGS bisa juga mengaplikasikan. Suaranya kecil Pak. Halo, suara saya gimana sekarang? Ada improvement? Oke. Jadi Pak Nazirwan itu semua badan sertifikasi bisa menerapkan PAS 99 Pak Nazirwan. Baik itu dari SGS, baik itu dari badan British Standard Institute atau TUP, itu menerapkan semua PAS 99. Barangkali itu Pak Nazirwan. Oke, terima kasih Kang penjelasannya. Nanti kesempatan lain saya tanya lagi. Terima kasih. Oke, ada lagi Bu Mutia sambil saya melakukan sharing tentang Ada Pak Bambang, silakan. Sudah raise hand. Halo Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengar Pak suara saya? Kedengeran banget Pak Bambang. Saya juga sama kedengeran. Alhamdulillah Pak. Oke. Ya saya Bambang dari Egypt ya, sebenarnya ini pun masa transisi karena saya alhamdulillah saya udah bekerja di beberapa perusahaan dan saya sebagai praktisi untuk integrasi manajemen sistem. Cuma saya pun baru tahu Pak ada PAS 99 ini, jujur aja. Jadi karena integrasi ini saya inisiatif sendiri dulu tuh, dipercaya sama top manajemen untuk mengintegrasikan PAS sistem. Walaupun akhirnya 9.001 itu jadi bonus YTF kan. Jadinya jadi saya YTF aja tapi 9.001-nya jadi bonus, termasuk 45.001, 14.000 termasuk SMK 3. Alhamdulillah bisa saya integrasikan dan saya pun bisa membantu teman-teman sekitar kawasan karena kan saya sebagai ketua forum kawasan juga Pak. Terutama di safety ya. Cuma saya ya terima kasih ya udah sharing ilmunya Pak untuk PAS 99 karena saya pun baru tahu. Ya mungkin yang saya lakukan itu sesuai dengan PAS 99 atau tidak saya belum tahu. Cuma saya mau sharing aja, ini masalahnya ada beberapa kendala dan ini pun jadi materi saya sebenarnya. Masalah kendala ketika kita integrasi. Yang saya tahu ya mungkin Bapak bisa menambahkan. Pertama dari komitmen. Karena dari komitmen manajemen sendiri ya. Karena yang saya tahu ya kebanyakan itu perusahaan melaksanakan ICO itu berdasarkan dari customer requirement. Bukan inisiatif sendiri. Yang alhamdulillahnya saya perusahaan sebelumnya ya. Itu karena dasar inisiatif sendiri dan alhamdulillah dari grup company yang headquarternya Jepang menjadi referensi gitu untuk jadi biasanya kita mengacu ke Thailand, ke Jepang, alhamdulillah jadi dibalik gitu. Alhamdulillahnya jadi sebuah kebanggaan gitu. Dan itu kendalanya itu pertama di komitmen. Jadi komitmennya itu ya udah di MR aja gitu. Apa namanya? Presiden tuh gak mau tahu karena concernnya lebih ke market pertama itu. Mungkin bisa nambahin yang lain yang kendala yang akan dihadapi nanti. Masih banyak sebenarnya. Terus pergeseran kultur, Pak. Jadi saya pun karena kebetulan saya praktisi ya, jadi saya mencoba menganalisa apa yang terjadi saat-saat ini. Contoh di XR, HR ya. HR yang sebelumnya adalah sebagai pendevelop dari human resource, sumber daya manusia. Akhirnya sekarang itu bergeser, Pak. Kita bisa lihat di lowongan-lowongan pekerjaan. Banyaknya lowongan industrial relationship. Ini apa? Setelah saya teliti, ternyata itu kebutuhan untuk menghadapi serikat pekerja. Jadi ada pergeseran nilai di situ. Ini ISO-nya kemana kata saya nih? Padahal kan kalau lari lagi ke, berarti ada yang satu yang ngejalan ISO-nya nih. ISO-nya kalau teman-teman saya bilang ISO babat loh. Apa namanya ada kalau di ISO 45001 kan ada yang participation, yang partisipasi karyawan ya. Nah itu partisipasi karyawan itu berarti gak jalan ini kata saya.
Mungkin itu hanya sharing yang mungkin bisa menambahkan Pak Yusuf. Kendala-kendala yang akan dihadapi ketika kita mengintegrasikan. Jangan sampai ISO yang kita jalankan itu bukan sebagai sustainability tool, tapi hanya sebagai customer requirement aja gitu. Situ salah satunya itu curhat juga Pak, banyak lah kendala, bukan hanya di tempat kerja saya aja gitu, banyak di tempat lain gitu. Dan termasuk kendala masalah badan sertifikasi, mohon maaf ya. Jadi badan sertifikasi ini semakin kesini itu semakin banyak. Yes. Dan apa namanya orientasinya adalah bisnis. Jadi mereka khawatir ketika ngeluarin major itu klien akan pindah gitu. Akhirnya minor ya, walaupun nggak masalah lah buat improvement. Jadi seolah kurang strike gitu. Itu aja dari untuk badan sertifikasi yang saya beda dengan dulu gitu. Bahkan kalau mau audit tuh kagak tidur gitu Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya. Semoga ini menambah inilah apa namanya referensi untuk teman-teman terutama yang mau mengintegrasikan sistem manajemen. Itu aja Pak dari saya. Cukup dulu, mungkin nanti disambung lagi. Iya Pak Bambang, terima kasih. Masih kedengaran Pak Bambang? Ya Pak, alhamdulillah. Pak Bambang, nanti di grup saya akan coba kirimkan yang disebut namanya PAS 99 requirement gitu Pak. Jadi Bapak itu adalah pegangan. Nah itu biasanya British Standard Institute ngeluarin, kebutuhan itu bisa di-download Pak. Ya. Dari BSI. Nah itu adalah sebagai pegangan Bapak untuk mengintegrasikan dengan PAS 99 itu adalah merupakan tool untuk mengintegrasikan semua sistem. Bukan Pak Bambang, bukan tanpa ada dasar ya, pasti ada dasarnya. Kalau saya jajarin dulu Pak klausul-klausul nanti yang similar saya satukan jadi integrate gitu. Ya. Seperti itu. Betul. Tadi di matrik korelasi namanya Pak Bambang. Betul. Nah nanti di matrik korelasi tersebut mana yang bisa diintegrasikan dan mana yang tidak bisa diintegrasikan. Dan itu yang tadi bilang karena yang spesifik itu Pak Bambang. Karena Pak Bambang IATF saya. Itu spesifik banget gitu. Dulu kan IATF adalah 9001 merupakan bagian daripada IATF ya. Dan itu ada banyak requirement yang lebih spesifik. Sehingga itu keluar dari jalur Pak. Jadi jangan dipaksakan, kalau memang itu tidak bisa diintegrasikan, biarlah dia mandiri lagi Pak. Gitu. Salah satunya. Jadi Pak Bambang nanti nanti di grup kita akan share mengenai persyaratan PAS 99. Dan hari ini, dan itu terakhir saya coba akan menginterpretasikan Pak Bambang, mana saja yang klausul-klausul yang bisa diintegrasikan dan mana yang tidak bisa diintegrasikan. Barangkali itu tambahan, dan memang badan sertifikasi banyak. Tapi kalau Bapak yang tahu, yang terregistrasi, yaitu adalah terregistrasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Itu badan-badan sertifikasi yang boleh katakan yang sesuai dengan kepatuhan Pak. Berarti banyak badan sertifikasi. Alhamdulillah saya 20 tahun Pak SGS terus ya. Pindah-pindah pun ketemunya SGS terus. Ya, syukur alhamdulillah berarti sustainable banget dengan SGS gitu. Makanya pergeseran kulturnya tahu saya dari awal gitu, dari semenjak tahulah dari awal-awal gitu. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Bambang. Ini ada pertanyaan lagi Pak di chat dari Pak Eko Waluyo. Apa kompetensi yang disyaratkan bagi seorang manajemen representatif ISO? Baik, sesuai dengan persyaratan tadi, bahwa sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan harus kompeten. Nah, kompeten sendiri itu adalah dibagi-bagi. Pertama adalah berdasarkan pendidikan, Pak. Banyak pendidikan itu, ada lulusan lingkungan, ada lulusan teknik industri, ada lingkungan ke safety. Nah, tetapi adalah intinya dia pendidikan. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan, pengembangan pelatihan terus menerus. Ya, ada pelatihan, banyak badan sertifikasi dan atau konsultan-konsultan yang lain banyak mengeluarkan pelatihan-pelatihan, Pak. Apalagi untuk manajemen representatif. Dia harus mengerti tentang mutu, tentang lingkungan, tentang 45.000, tapi intinya adalah mereka harus terus digenjot dan terus dilakukan kompetensi. Nah, makanya ada lembaga, banyak lembaganya tersebut. Salah satunya adalah kita,
lembaga kompetensi TMI. Nah, salah satunya itu adalah merupakan bagian daripada untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu untuk tujuan kompetensi. Barangkali itu Bu Mutia ya, mengenai sumber daya manusia apa saja yang harus dimiliki gitu ya, kompetensi tadi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Boleh silakan raise hand atau chat sebelum kita lanjut lagi. Sepertinya belum ada lagi nih Pak. Bisa dilanjutkan? Oh, Pak Nazirwan Rauf ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Iya, terima kasih Pak Yusuf, Kang Yusuf. Bisa Boleh Pak? Pak saya tanya lagi? Lanjut. Boleh ya? Lanjut Pak. Ya, gini, sebelum kita menggunakan sistem manajemen terpadu PAS 99, tentu kita akan menganalisa kesenjangan Pak ya, dari yang sebelumnya dengan yang dipersyaratkan oleh PAS 99 ini. Jadi yang nilai antara kesenjangan itu penilaiannya bagaimana, Kang? Kalau kita siap atau belum siap gitu, baik secara prosedur maupun secara implementasi gitu. Itu aja, Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nazirwan ya. Karena ini di PAS 99 ini adalah 10 klausul sama seperti yang 14.000, 45.000. Bapak juga ingin melakukan semacam gap analysis gitu ya. Memang ada di British Standard Institute itu mengeluarkan juga yang disebut namanya mengenai gap analysis. Bisa Bapak mengeluarkan gap analysis. Yang kedua, Bapak bisa juga menggunakan matrik korelasi, Pak. Matrik korelasi ini adalah yang tujuannya mana yang bisa diintegrasikan dan mana yang tidak bisa diintegrasikan. Sehingga Bapak kekurangan-kekurangannya bisa diperkecil. Contoh, punya Bapak kan sudah menerapkan 3 sistem awalnya ya, 14.000, 9.000, dan 45.000. Contoh, di klausul 4 tentang konteks organisasi, Bapak sudah punya prosedurnya. Nah, prosedur itu dirubahlah referensinya, Pak. Referensinya adalah menggunakan ISO 9001, 14.001 dan 45.001. Maka di situ konten-kontennya ya yang perlu ditambah sama Bapak itu adalah yang 3 itu Pak, yang tadinya 9.001 atau masing-masing sudah punya. Tapi sekarang satu prosedur dipakai untuk 3 sistem. Gitu Pak Nazirwan. Nah, tetapi ada yang tidak bisa diintegrasikan yaitu di formatnya Pak. Barangkali Bapak punya mutu berbeda dengan 45.000 dan ataupun 14.000. Tetapi secara prosedur itu bisa diintegrasikan, namun secara format atau dokumen information itu tidak bisa diaplikasikan. Dan itu adalah sendiri-sendiri. Gitu Pak Nazirwan. Jadi bisa juga melakukan 2 sistem, yaitu gap analysis dan atau matrik korelasi. Yang paling mudah seperti itu, Pak. Terima kasih, Kang. Ya, nanti kalau kita diskusi lagi, kita ngobrol di situ lagi. Oke, saya selanjutnya akan masuk ke proses. Ada satu lagi, Pak. Nih, terakhir deh sebelum next. Dari Pak Giante Putra. Mau tanya, untuk manual apakah tetap masing per ISO atau bisa diintegrasikan? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kan di dalam manual mutu itu kan ada yang boleh menggunakan manual mutu, ada yang tidak boleh. Bisa di situ. Tetapi adalah tujuannya untuk customer, manual mutu bisa diintegrasikan menjadi satu Bu. Bisa, jadi pasti itu mah. Kalau manual mutu mah menjadi namanya itu manual management sistem terintegrasi namanya itu Bu, manual mutu. Boleh Bu. Oke, baik. Ya Bu Mutia, barangkali itu ya jawabannya boleh.
Manual Management Mutu menjadi satu, yaitu IMS, Integrated Management System Manual, biasanya Ibu namanya. Dia akan menyampaikan, menjelaskan baik itu 9001, 14000 maupun 45001. Jadi manual terintegrasi. Jadi satu sistem saja jadinya. Mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya Pak, biar pertanyaannya tambah banyak, tambah menarik. Baik. Sebentar, mohon izin dulu Ibu Bu Mutia, barangkali ada tunggu lagi. Saya ingin melakukan ini. Sambil nunggu Pak Yusufnya share screen, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi sambil menunggu ke sesi selanjutnya.